Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lause Cuncun. Nah, hari ini Lause khusus ada di sini untuk ngingetin kalian nih bahwa hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini adalah hari terakhir di mana adik-adik akan beribadah di kelas adik-adik yang lama. Dan minggu depan, mulai tanggal 1 Agustus, adik-adik semua akan naik kelas ke kelas yang baru. Nah, adik-adik, Lause Cuncun berharap nih adik-adik bukan cuma naik kelas, tetapi di kelas yang baru itu adik-adik juga boleh tambah semangat dan tambah sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik, langsung mau berpesan nih, walaupun kita masih di dalam kondisi pandemi dan kita belum bisa ketemu langsung di gereja, kita masih mengikuti ibadah secara online, tapi langsung berharap kita semua yang di rumah boleh mengikuti ibadah dengan hati yang sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah kita hari ini. Hai Lause Lause, Xiaoqing, Linfion. selamat pagi. Pagi Lause. Adik-adik di rumah juga selamat pagi. Selamat pagi ya, ketemu lagi dengan Lause di sini untuk memuji Tuhan dan juga untuk Mendengarkan firman Tuhan. yuk kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap pagi. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita doa dulu Lause Xiaoqing, silahkan Lause yang memimpin doa pembukaan ya. Oke Lause, kita 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami hari ini. Sebentar kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lause Xiaoqing, hari ini sebetulnya Lause gembira bisa ketemu dengan anak-anak di rumah. Betul Lause. Tapi Lause juga merasa sedih. Lause kenapa sedih? Soalnya hari ini adalah minggu terakhir di tahun ajaran di sekolah minggu kita. Jadi anak-anak Lause ya yang di baby class nanti pindah kelasnya. Iya Lause, tapi kan mereka masih bisa beribadah juga. Tapi ketemu Lause yang baru. Lause juga Iya. jadi ketemu anak-anak yang baru. Ya betul, ya memang Lause juga nggak boleh sedih ya. Tetapi Lause sudah lama nggak ketemu anak-anak. Jadi tahu-tahu udah ganti kelas. Tapi nggak apa-apa, Lause juga masih tetap gembira karena anak-anak Kaim Tong Kids rajin-rajin sekolah minggunya. Iya Lause, semuanya suka memuji nama Tuhan. Iya, seperti burung-burung dan bunga-bunga yang memuji Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari semua puji namanya. Angkat tanganmu, puji Dia. Mari
namanya. Angkat suaramu, bersoraklah. Bunga-bunga puji Tuhan, bunga-bunga puji Tuhan, bunga-bunga puji Tuhan. Haleluya. Mari semua puji namanya. Angkat tanganmu, puji Dia. Mari semua puji namanya. Angkat suaramu, bersoraklah. Burung-burung puji Tuhan, burung-burung puji Tuhan, burung-burung puji Tuhan. Haleluya. Wah, kalau semuanya memuji Tuhan ya, semua kita yang bernafas, biarpun bunga, burung, dan kita semua puji Tuhan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan Harus memuji Tuhan selalu. dan selalu bersemangat. Ya, Betul, Elsa. yuk kita berdiri ya, kita akan nyanyi memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi anak-anak lebih semangat ya. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Wah, anak-anak sudah semangat sekali ya. Sekarang kita waktunya memberikan persembahan kepada Tuhan. Gimana Lause? Bisa siapkan celengannya sama uangnya. Tapi Iya. kalau udah penuh gimana Lause? Bawa ke gereja, nanti kita tukar celengannya. Iya. Selain itu bisa juga minta tolong papi mami untuk transfer ke rekening ini atau QR code. Ya, kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur karena kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Anak-anak, kita akan berdoa untuk persembahan kita. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah uang persembahan ini agar dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga papa mama yang sudah bekerja untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya kita Mau mendengarkan firman Tuhan Lause. ya, kita duduk tenang, kita siapkan telinga kita, hati kita untuk mendengarkan cerita dari Alkitab, buku yang terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran,
Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai, halo, ketemu lagi sama Lause Kris. Gimana kabar kalian? Lause harap kalian sehat-sehat ya. Nggak terasa udah lebih dari 1 tahun kita sekolah minggunya online. Belum boleh ke gereja lagi. Sedih ya? Sedih. Tapi nggak apa-apa, harus tetap semangat tiap minggu meskipun di rumah. Tetap ikut kebaktian sekolah minggu, tetap memuji Tuhan dengan semangat, tetap mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, hari ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami. Tiap minggu kami boleh sekolah minggu walau hanya di rumah. Tuhan, hari ini kami juga mau mendengarkan lagi kisah tentang Engkau di Alkitab. Tuhan tolong kami, buat kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Coba kalian lihat gambar itu, ada tulisan apa aja ya? Wah, ada tulisan syishe, ada hatur nuhun, ada terima kasih, ada thank you, ada arigato, ada wah, tulisan apa itu? Nggak ngerti. Tapi semua tulisan itu artinya terima kasih. Kalian pernah nggak bilang terima kasih? Oh, pasti pernah dong ya. Bilang terima kasih. Kalau waktu apa sih bilang terima kasih? Masa tahu kalian pasti paling cepet ngomong terima kasih kalau dikasih barang yang kalian pingin, ya kan? Yang kalian memang udah pingin, terus dikasih sama papa mama. Wah, pasti langsung thank you, sisi, terima kasih. Nah, hari ini Tuhan Yesus juga kasih hal yang spesial buat 10 orang. Kita dengerin ya, apakah mereka juga bilang terima kasih. Tuhan Yesus waktu itu sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Tuhan Yesus sampai di perbatasan antara Galilea dan Samaria, di satu desa itu yang dilingkari merah. Nah, waktu tiba di desa itu, ada 10 orang kusta yang pingin nemuin Tuhan Yesus. Kusta, tadi kalian ingat nggak? Ada berapa orang yang sakit kusta itu? Tuh, ada 10 orang yang sakit kusta. Kenapa bisa sampai 10? Mungkin karena mereka nggak boleh dekat sama yang lain. Jadi sesama yang sakit kusta ngumpul jadi satu. Mereka ber10 ini. Nah, mereka udah dengar kabar tuh. Tuhan Yesus itu
Tapi waktu mereka dengar Tuhan Yesus itu mau lewat di tempat mereka, mereka nggak mau buang-buang kesempatan. Mereka lihat dari jauh, wah itu Tuhan Yesus. Mereka nggak boleh deket-deket kan. Jadi dari jauh mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Wah, mereka memohon belas kasihannya Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Mereka nggak boleh deket-deket sama Tuhan Yesus. Orang lain kalau melihat orang kusta pasti udah cepet-cepet minggir. Tapi Tuhan Yesus enggak. Tuhan Yesus dekati orang kusta itu. Terus Tuhan Yesus ngomong kok 10 orang kusta itu, pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Loh, kok disuruh ngeliatin diri ke imam? Apa hubungannya? Nah, zaman itu yang boleh menyatakan orang ini sakit kusta, orang ini udah sembuh, itu adalah imam. Imam yang ada di bait Allah. Waktu Tuhan Yesus ngomong gitu, coba kalian tebak. Apakah sakit kustanya itu langsung sembuh? Celing, sembuh? Enggak, ternyata. Mereka masih tetap sakit kusta. Waktu mereka pergi ke Yerusalem itu perjalanannya jauh. Coba lihat peta lagi yuk. Nah, petanya itu tadi mereka kan di antaranya yang pink sama yang hijau, antaranya Galilea sama Samaria. Mereka di antara situ tuh. Yerusalem gak ada di situ. Wah, Yerusalemnya ada di bawah, di daerah Yudea. Jauh. Perjalanannya itu bisa 100 kilometer. Itu berapa jauh loh? Nah, itu kira-kira seperti dari Bandung menuju ke Jakarta. Hampirlah. Hah? Bandung ke Jakarta jalan kaki? Zaman dulu jalan kaki. Wah, jauh banget ya. Makanya tadi mereka ragu-ragu. Mau pergi nggak ya ke imam ya? Imam adanya di Yerusalem. Jadi kita mau pergi nggak? Tapi akhirnya mereka pergi. Nah, di tengah perjalanan, Alkitab mencatat luka-lukanya mereka, kustanya mereka itu sembuh. Waktu di tengah perjalanan. Nah, kalau Alkitab bilang di tengah perjalanan, kira-kira mereka udah jalan 1 kilometer? Pasti enggak. 2 kilometer? Enggak juga. 10 kilometer? Belum. Mungkin sekali mereka udah jalan 50 kilometer. Udah jauh jalannya. Nah, di tengah jalan itu pas ada yang ngeliat ke temannya. Kok luka kamu udah nggak ada? Terus lihat, saya juga udah nggak ada lukanya. Gak ada, saya juga. Wih, kulit saya mulus lagi. Wah, mereka seneng banget. Hore, mereka sembuh dari yang kakinya sakit kusta. Sembuh. Wah, udah tengah jalan baru tahu kalau sembuh. Mereka yang tadinya jalannya mungkin sambil lemes karena sakit, sekarang, wah, mereka semangat jalan ke Yerusalem. Lebih cepat ketemu imam, lebih cepat imam bilang sembuh, lebih cepat bisa ketemu sama keluarga, bisa kumpul lagi, bisa main sama teman-teman yang sehat. Wah, mereka yang tadinya jalan lambat jadi jalan cepat ke Yerusalem. Tapi kok Yerusalem arahnya ke sana? Ada satu orang arahnya ke situ. Dia nggak salah jalan ya? Dia mau apa? Kenapa yang 9 udah cepet-cepet ke Yerusalem? Dia enggak.
Yang satu orang ini, dia ingat siapa yang bikin dia sembuh. Tuhan Yesus. Dia harus cari Tuhan Yesus lagi untuk bilang apa? Terima kasih ke Tuhan Yesus. Zaman dulu nggak ada telepon, nggak bisa nanya, Tuhan Yesus lagi di mana? Nggak bisa. Jadi harus carinya gimana? Cari, benar-benar cari. Tuhan Yesus tadi bukan lagi di rumah. Tuhan Yesus juga lagi di jalan. Nah, sekarang Tuhan Yesusnya udah sampai mana? Dia nggak tahu. Ada banyak jalan menuju Yerusalem dan dia nggak tahu Tuhan Yesus lewat yang mana. Tapi dia nggak peduli. Meskipun dia harus susah payah, mungkin berhari-hari cari Tuhan Yesus. Dia nggak peduli. Dia harus bilang terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah bikin dia sembuh. Wah, luar biasa ya. Harus ingat sama yang ngasih berkat, bukan cuman berkatnya. Nah, akhirnya dia ketemu sama Tuhan Yesus. Waktu ketemu sama Tuhan Yesus, dia langsung berlutut memuliakan Allah. Dan dengan suara yang keras dia bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah sembuhkan saya. Ingat, tadi mereka dengan suara yang keras, mereka minta disembuhin. Sekarang dengan suara yang keras juga, dia berterima kasih sama Tuhan Yesus. Wah, Alkitab mencatat satu orang yang berterima kasih ini orang Samaria. Orang Samaria ini berterima kasih sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga ngomong, bukannya ke-10 orang itu semuanya sembuh? Kenapa cuman satu orang asing ini yang datang ke sini untuk bilang terima kasih ke saya? Nah, harusnya terima kasih semuanya. Tapi cuman ada satu orang Samaria ini yang datang terima kasih ke Tuhan Yesus. Karena dia terima kasih ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kasih bonus ke orang Samaria ini. Bonus apa? Udah sembuh dari kusta, udah bagus. Ini dikasih bonus. Tuhan Yesus bilang apa ke orang Samaria ini? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah, apa artinya itu? Artinya orang Samaria ini selain dapat kesembuhan badan, kesembuhan fisik, dia juga dapat kesembuhan jiwa. Apa itu kesembuhan jiwa? Kesembuhan jiwa itu dosa-dosa kita diampuni sama Tuhan. Kok bisa? Soalnya Tuhan mengasihi kita. Dia yang menanggung hukuman yang harusnya kita tanggung. Tuhan Yesus yang tanggung. Makanya kita diselamatkan. Kalau sakit badan, suatu saat pasti juga mati meskipun pernah disembuhkan. Tapi kalau kesehatan jiwa itu berlangsung selama-lamanya. Sekali Tuhan selamatkan, pasti selamanya selamat. Orang yang tahu berterima kasih ini dapat bonus dari Tuhan Yesus. Selain sembuh fisik, jiwanya juga diselamatkan. Senang ya? Kalian sudah belum diselamatkan jiwanya oleh Tuhan? Percaya sama Tuhan Yesus, dosa kalian diampuni oleh Tuhan Yesus yang sudah disalib buat kalian. Sudah percaya Tuhan Yesus? Sudah bilang terima kasih belum ke Tuhan Yesus? Yuk, kita sama-sama mengucap syukur ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kisah yang begitu indah. Tuhan, kami mau seperti orang Samaria itu. Kami mau belajar berterima kasih
Ada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan jiwa kami. Tuhan sudah menggantikan hukuman dosa yang harusnya kami tanggung. Tuhan yang tanggung, sehingga kami bisa bebas dari hukuman dosa itu. Tuhan, tolong kami jadi anak Tuhan yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang langsung mau tanya-tanya nih ke kalian. Yang pertama, tadi waktu Yesus dalam perjalanan ketemu sama 10 orang. Nah, 10 orang ini sakit. Sakit apa mereka? Apa nama sakitnya? Betul, sakit kusta. Sakit kulit yang zaman Tuhan Yesus nggak ada obatnya. Terus pertanyaan kedua, apa yang Yesus lakukan terhadap orang-orang yang sakit kusta itu? Tuhan Yesus ngapain ke mereka? Apa? Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Wah, pasti senang dong ya kalau Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, sekarang berapa orang yang bilang terima kasih ke Tuhan Yesus? Oh ya, betul. Cuman 1 orang yang bilang terima kasih ke Tuhan Yesus. Yang lainnya lupa. Kalian jangan gitu ya. Harus belajar mengucapkan terima kasih. Semau hari ini, mulai hari ini, kalian harus biasakan diri ucapkan terima kasih. Thank you. Shishi. Coba nih kita tes ya. Kalian biasanya bilang terima kasih nggak? Waktu tereng, Mama siapin makanan. Wah, kalian nanti malah bilang, ih, makanannya nggak enak. Wah, jangan. Harus bilang ke Mama, Mama, terima kasih. Saya sudah disiapkan makanan. Mama udah capek-capek loh siapin makanan. Kali-kali harus bilang terima kasih ya. Terus, kalau Papa anterin kalian pergi, bilang terima kasih nggak? Pak, anterin. Papa anterin. Udah. Nggak boleh. Harus bilang terima kasih. Waktu apa lagi? Waktu ada kakak, ada cici kokok, bantuin belajar. Ini gimana nggak tahu. Terus diajarin sama kokok ciciknya. Harus bilang apa? Terima kasih. Udah ajarin saya supaya pinter. Pas apa lagi ya? Pas ada temen yang mau nemenin kalian main. Ih, mereka mau temenin kalian main, kalian harus bilang terima kasih loh. Makasih ya udah mau main sama saya. Sama adik kakak juga gitu. Terus apalagi yuk? Nah, ini ada guru yang mengajar. Kalian juga harus ngomong, thank you miss, udah ngajarin saya supaya saya jadi pinter. Ingat ya, biasain bilang thank you. Terus, apalagi? Nah, kalau ada mbak di rumah atau bibi tuh, bibi yang bersihin rumah, bibi yang cuci pakaian, bibi yang jemur, kalian pernah nggak bilang, terima kasih, sudah bersih-bersihin rumah, saya jadi enak aja. Udah cuci pakaian, saya tinggal pakai, udah bersih. Bilang terima kasih ya. Juga kalau ada orang-orang lain yang nolongin kita, setiap ada yang nolongin kita, harus bilang terima kasih. Biasakan ya. Tapi yang lebih penting dari itu, bilang terima kasih ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Kamu udah belum bilang terima kasih Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya.
itu yang paling penting. Kita bisa nafas hari ini, udaranya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Orang kalau nggak bisa nafas, cari oksigen, bayar mahal. Kita dikasih gratis sama Tuhan. Banyak hal, banyak sekali berkatnya Tuhan Yesus buat kita. Kita dikasih badan yang sehat. Itu juga harus terima kasih sama Tuhan Yesus. Kita dikasih apalagi segala sesuatu. Ada pakaian bisa dipakai, ada makanan bisa dimakan. Harus senantiasa mengucap syukur. Oke? Belajar ya, sama-sama Lause juga. Nah, hari ini kita belajar untuk bersyukur senantiasa. Coba yuk kita hafalin ayat hafalan kita hari ini. Baca ya sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita latihan bersyukur ya, latihan ucapin terima kasih. Oke, sampai jumpa minggu depan di kelas yang baru. Yeay, kita naik kelas minggu depan. Bye-bye. Anak-anak, kita mengucap syukur karena kita sudah melewati 1 tahun ajaran ini. Kita menaikkan puji, hormat, syukur kepada Allah karena Tuhan sudah Menyertai kita selama ini, Lause. Iya, betul. Yuk kita nyanyikan lagu Segala Puji, Hormat, juga Syukur. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Adik-adik, kita akan menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin.
Lause, kita kan hari ini sudah selesai ibadah kita. Betul, Lause. Minggu depan kita mendapatkan lause yang baru. Anak-anak yang di kelas 1 berarti naik ke Kelas 2. anak yang TKB naik ke Kelas 1. anak yang TKA. Naik ke TKB. Nah, jadi ada anak-anak yang masih di bayi batita juga masuk ke kelas Bisa bayi masuk batita. Di batita ya lause ya. Mungkin ada anak-anak yang baby masih di kelas baby ya. Nah, kalau yang kelas 2 itu sudah masuk ke kelas yang besar ya, Lause. Wah, aduh udah gede ya lause Iya, ya. Lause. Wah, di kelas besar itu nanti ketemu lagi lause-lause yang baru ya. Tapi anak-anak tidak kalah menariknya. Semua firman Tuhan sama dari Alkitab Betul. ya. Tetap rajin ya. Harus tetap rajin ya, Ya, adik-adik. anak-anak kelas 1 tetap rajin. Nanti lause tanya kepada lause yang kelas besar. Anak-anak kelas 1 yang dari kelas kecil ini tetap rajin sekolah minggu di kelas besar ya. Yuk lause, kita akan menyelesaikan sekolah minggu kita dengan menyanyi Lagu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa Allah besertamu. Sampai jumpa Allah besertamu. 主日学校已完毕，我们要回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. His countenance upon